Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat keamanan, dan ini semua adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Wa la in kafartum, namun tak kala kita tidak mampu mensyukurinya, kata Allah, sungguh azabku sangatlah pedih. Kemudian kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk senantiasa bersalawat kepadanya agar kita mendapatkan balasan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan apa itu? Orang yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan bersalawat kepadanya. Sekali lagi, orang yang bersalawat kepada Nabi dengan salawat apapun itu, salawat singkat, yang sedang, yang panjang, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya salatan sallallahu biha 'asharah." Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan sekali lagi, makna dari salawat Allah kepada hambanya, ya, arti dari salawat Allah kepada hambanya adalah sana'ullahi li'abdihi, yaitu pujian Allah kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah, kita menghadirkan rasa syukur, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada takmir Masjid Nurul Hidayah, ya. Kita berterima kasih karena belum dikatakan bersyukur kepada Allah kepada mereka yang tidak mampu bersyukur kepada manusia, ya. Lam yashkurullaha liman lam yashkurun nas. Belum betul kesyukuran seorang kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia belum mampu bersyukur kepada manusia. Kita bersyukur, ya, atas waktu dan kesempatan yang diberikan sehingga kegiatan ini bisa berjalan, dan kita berdoa semoga kegiatan ini menjadi amal tambahan kebaikan kita di akhirat nanti. Semoga semua yang hadir di tempat ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan pengorbanannya, ya. Yang paling jauh datang dari mana, Pak? Ada yang dari luar, ya? Tompo Kudu, Masya Allah. Mengwiyah. Dari kabupaten lain ada, Pak? Masya Allah. Kalau ada dari kabupaten lain tuh kayaknya berhak dapat hadiah. Masya Allah. Ya, hadiahnya nanti dari Pak Imam. Barakallahu fikum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kehadiran kita di sini dalam rangka menuntut ilmu. Dan siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Ukuran kebaikan Allah itu bukan dilihat dari seberapa banyak deposit uang kita di bank, bukan. Ukuran kebaikan kita itu bukan dilihat dari seberapa luas kebun kita, seberapa banyak jumlah pohon kopi kita, atau seberapa banyak hasil panen kita, bukan. Ukuran kebaikan bukan diukur dari seberapa cantik rumah kita, dari seberapa mahal kendaraan kita. Namun kata Rasulullah SAW, ukuran kebaikan seseorang
bisa dilihat dari seberapa kesungguhan mereka untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ilmu agama kepadanya. Dan tentu sebab-sebab kita paham agama dengan memperhatikan majelis ilmu, dengan mendatangi majelis-majelis ilmu, tabligh akbar, pengajian-pengajian, maka kita bersangka baik. Semoga dikumpulkannya kita di tempat yang mubarakah ini, dalam momen yang diberkahi ini, kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita memohon ilmu kepada Allah, karena biar bagaimanapun keinginan kita untuk meraih ilmu, namun kita belum mendapatkan curahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka toh juga kita tidak akan mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an kita diajar sebuah doa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan Nabi SAW mengajarkan banyak doa yang maknanya memohon ilmu kepada Allah. Di antaranya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu kasih tipu-tipu orang, itu ilmu tidak bermanfaat. Ilmu juga itu. Ilmu masuk ke rumah orang tanpa disadari, mengambil barangnya, itu ilmu juga tapi tidak bermanfaat. Ya. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita bahagia, tenang, selamat di dunia dan di akhirat. Dan juga kita memohon kepada Allah rezeki yang baik serta amalan yang diterima. Di riwayat yang lain Nabi mengajarkan kita doa. Ya, dalam kondisi seperti ini kan kita itu pikiran kita kemana-mana. Hati kita ini kadang ada yang tenang, ada yang tidak tenang. Agar kita khusyuk, pikiran kita tenang, baca doa ini. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan kami berlindung diri kepadamu dari hati yang tidak tenang, yang tidak khusyuk. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin Allahumma amin. Di doa yang pertama tadi itu kita berlindung diri dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, potongan doa yang kedua, kita berlindung diri dari hati yang tidak khusyuk, tidak tenang. Ya. Yang ketiga, kita berlindung diri dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Nah, ini tabiat manusia. Kebanyakan kita jauh dari sifat qanaah, yang merasa cukup dengan nikmat Allah. Ya. Manusia itu, kata Nabi, sekiranya dikasih satu gunung emas, niscaya dia akan minta gunung emas yang selanjutnya, yang keduanya. Ya. Saking manusia itu jauh dari sifat puas. Ya. Sudah menikah satu, mau nikah lagi. Sudah dua istrinya, mau nikah lagi. Kan boleh sampai 4, Ustaz. Ya boleh kalau antum sanggup. Ya. Kalau modalnya cuma modal semangat, khawatir nanti di akhirat datang menghadap Allah dalam kondisi kaki pincang. Ya. Dan itu bukan candaan, tetapi itu hinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian wa min da'watin la yustajabu laha. Kita juga berdoa kepada Allah dari semua doa-doa yang kita panjatkan, kita berlindung kepada Allah semoga Allah mengabulkannya ya dan tidak menolaknya. Terakhir kita memohon keikhlasan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amali. Kita mohon keikhlasan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan baik dalam ucapan kita maupun dalam perbuatan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa judul kita? Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sering dengar Ustaz, tapi tidak tahu apa artinya itu. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sering kita dengar kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Maka pembahasan kita hari ini kita bagi dua. Pertama, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Yang kedua, bagaimana sikapnya terhadap pemimpinnya yang sah. Ya kan sekarang ini kita lagi panas-panasnya pemilihan pemimpinnya, baik tingkat desa, kabupaten, provinsi, ya, bahkan presiden, ya. Tapi sebelum kita memilih pemimpin-pemimpin dari berapa tingkatan-tingkatan tersebut, kita harus paham bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpinnya yang terpilih itu, pemimpinnya yang sah itu. Karena tidak ada tujuan kita memilih kecuali mau kebaikan. Betul para jemaah? Kita mau perubahan. Nah, ini saya tidak kampanye, ini saya tidak membawa calon tersendiri, tidak ada. Tapi kalau calon-calon yang kita mau pilih itu memberikan dampak kebaikan kepada kita, kitanya dulu yang harus baik. Karena cerminan pemimpin itu bisa dilihat dari masyarakatnya. Bagaimana kita bersikap kepada pemimpin, maka begitu pula sikap pemimpin terhadap kita. Oleh karena itu penting kita ilmui. Betul, ilmu agama yang pokok itu tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit orang yang jatuh ke jurang dosa disebabkan karena dia tidak paham bagaimana cara bersikap terhadap pemimpin-pemimpinnya yang sah. Oleh karena itu insyaallah semoga waktu yang singkat ini ya kita akan berikhtiar kepada Allah menjelaskan kepada umat bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpinnya yang sah. Baik, yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalimat ini populer berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama mempopulerkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini berbunyi, tafarraqatil yahud ala 71 firqatan. Agama Yahudi itu akan atau terpecah belah menjadi 71 golongan. Itu kata Nabi, ya. Dan Nasara atau Nasrani itu kata Nabi terpecah belah ke dalam ala isnatain wa sab'ina firqatan. Jadi Yahudi itu para jamaah terpecah belah juga menjadi 71 sekte-sekte, golongan-golongan. Siapa yang sampaikan? Nabi. Ya, dan Nabi kalau menyampaikan sesuatu itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, agama Nasrani juga ternyata terpecah ke dalam 72 golongan. Kalau Yahudi tadi 71, Nasrani 72. Ya. Kemudian kata Rasulullah alaihi wasallam, "Wa satafarraqa hadhihi al-ummah ala 73 firqah." Dan umatku ini, umatku. Nabi tidak mengatakan umat nabi lain. Nabi mengatakan umatku
akan terpecah belah ke dalam 73 golongan. Kata Rasulullah, semuanya tidak akan selamat kecuali satu kelompok. Semuanya tidak akan selamat kecuali satu kelompok. Maka sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang satu kelompok itu, yang selamat itu? Jadi kalau 73, satu dia yang selamat, berapa yang tidak selamat? 72, lebih banyak yang tidak selamat. Jadi wajar dengki bertanya kalau sekarang banyak orang model-modelnya lain-lain atau lain-lain model-modelnya. Itu sudah sunnatullah. Kenapa itu sosok begitu caranya? Kenapa itu lain adatnya, lain syahadatnya? Kenapa dosa itu dia lebihkan syahadatnya? Begitu cara ibadahnya? Itu ternyata sudah sunnatullah. Jadi jangan heran. Nabi jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu telah menyampaikan bahwa umatku itu akan terpecah belah ke dalam 73 golongan. Semuanya tidak selamat kecuali satu saja. Sahabat bertanya, kemudian Nabi menjawab, "Qal man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi." Yang selamat itu adalah mereka orang-orang yang mengikuti saya, mengikuti sunnahku, wa ashabi, dan mengikuti sahabatku, mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti jalan sahabat Nabi. Atau di riwayat yang lain, wa fir riwayah hiya al-jamaah, yang selamat itu adalah yang berjamaah. Jadi siapa yang mengikuti sunnahku, ahlu sunnah, atau yang berjamaah. Jadi kalau digabung, ahlu sunnah, orang yang mengikuti sunnah Nabi, wal jamaah, dan mengikuti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sesuai dengan pemahaman sahabat. Sahabat itu adalah orang yang paling baik. Kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Yang hidup di zaman Nabi adalah sahabat. Kemudian orang yang baik selanjutnya, ini bukan perkataan saya, perkataan Nabi SAW. Dan sekali lagi Nabi mengatakan, wala yantiqu 'anil hawa. Nabi itu berucap, berkata bukan berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Akan tapi Nabi berbicara itu karena berdasarkan wahyu, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah, khairun nasi qarni. Nabi tidak mengatakan sebaik-baik manusia yang hidup di akhir zaman atau di pertengahan zaman, atau Nabi tidak mengatakan di zaman fulan bin fulan, tapi Nabi mengatakan yang hidup di zaman tidak lain adalah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian orang yang terbaik setelahnya adalah orang yang hidup setelahnya sahabat, yaitu tabi'in, muridnya sahabat. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian orang yang hidup setelahnya lagi, yaitu tabi'in. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah al-qurun al-mufaddalah. Zaman-zaman kemuliaan, zaman-zaman keutamaan yang dibandingkan fitnah kita dengan zaman ini dengan zamannya mereka sangat jauh. Mereka itu kalau ada masalah, ada pertentangan, langsung bisa bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, langsung mendapatkan petunjuk, langsung mendapatkan perbaikan. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah disampaikan dalam Al-Quran bahwa Allah ridha kepadanya, dia pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang berpegang teguh
kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, baik dalam amal ataupun keyakinan, petunjuk dan perilaku. Jadi as-sunnah adalah semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita akan mengambil secara singkat 5 karakteristik ahlu sunnah. Karena tidak sedikit juga orang mengatakan saya juga ahlu sunnah. Ya. Ahlu sunnah semua jiki ini. Ya. Siapa yang tidak mau selamat? Karena yang selamat itu, yang satu kelompok itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi semua juga mengatakan dirinya ahlu sunnah. Nah sekarang coba kita cek, ya, ulama membuat beberapa rincian, tapi kita mengambil 6 rincian saja. Apakah kita termasuk orang-orang yang tergolong ahlu sunnah wal jamaah? Yang pertama, orang yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, sumber akidahnya hanya 2, dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu saja, ya. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, jadi tidak cukup juga orang mengatakan saya tidak butuh di hadis, saya tidak butuh sunnah-sunnah, cukup saya dengan Al-Quran saja. Tidak, para jamaah. Justru Al-Quran itu ditafsirkan oleh hadis. Al-Quran memerintahkan kita salat 5 waktu. Tapi adakah di dalam Al-Quran rincian bahwa salat subuh itu 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat? Tidak ada dalam Al-Quran. Semua itu dirincikan dalam hadis Nabi SAW. Demikian juga waktu-waktunya. Kapan masuk waktu subuh, kapan masuk waktu zuhur, dan seterusnya. Semua itu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Ada juga sebagian manusia menisbatkan dirinya, ya, ahlu sunnah wal jamaah, tapi tidak berpegang dengan hadis Nabi SAW. Bahkan saya pernah mendapatkan sebagian orang, dia tertawa kalau mendengarkan Abu Hurairah meriwayatkan sekian hadis yang banyak, ya. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang banyak. Dia tertawa, tidak masuk akal. Dia tidak percaya apa yang disampaikan oleh Imam Muslim. Dia ragu dengan apa yang dibawakan oleh ulama-ulama hadis, ya. Dia ragu akan itu, maka dia melenceng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dia beragama, pijakannya Al-Quran dan Sunnah. Itu saja, bukan perkataan-perkataan yang lain, para jamaah. Ini kita lakukan amalan. Dari mana dalilnya? Oh, Al-Quran ayat ini, ayat ini. Kita melakukan amalan itu dari mana dalilnya? Oh, dari hadis Muslim nomor ini, nomor ini. Ini aman. Tiba-tiba kita dapat orang, itu kita amalkan dari mana? Oh iya, saya pernah lihat gurunta, ya. Mohon maaf, saya tidak menyinggung. Tapi kalau kita melandaskan amalan kita dengan guru kita, yang notabene guru kita juga itu tidak memiliki dalil, gurunya juga tidak pernah menyampaikan dalil, maka murni amalannya disebabkan karena warisan dari guru ke guru, bukan dari Al-Quran dan hadis. Maka ini akan banyak melenceng dari ajaran Islam yang benar. Apalagi dari mana kita dapat ilmu seperti itu? Oh, itu hari saya mimpi malam Jumat, saya dikasih ilham untuk lakukan ini dan itu. Ini juga tidak bisa jadi landasan para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mimpi itu bukan pijakan dari sebuah amalan. Juga bukan dari perasaan. Kenapa kita lakukan seperti ini? Oh, karena kalau saya lakukan enak, perasaanku merasa. Tidak. Itu juga bukan pijakan yang benar. Karena meskipun bertentangan dengan perasaan,
tapi perintahnya jelas dalam Al-Quran, maka harus kita kerjakan. Perintahnya jelas dalam hadis, harus kita kerjakan. Contoh, saya ada kenalan penjual ikan bakar di Maros. Akrab, masya Allah. Kalau kita singgah itu, dia tidak mau kasih bayar kita. Saya akrab dengan dia, jadi jamaah rutin kita. Tiba-tiba istrinya meninggal. Kemudian tidak muncul lagi di masjid, karena mungkin terbawa dengan perasaannya. Tidak muncul di masjid, maka kita datang lagi ke situ. Kenapa? Saya sedih. Yaitu karena tidak ada pasangan, tak nikah lagi. Mau maaf, ini contohnya kalau dia bilang tidak bisa. Perasaanku kurasa belum bisa menikah. Berarti ini mengedepankan perasaannya. Ada istilah memang itu, orang-orang tua berani untuk menikah. Nah, belum pikirin kuburannya istrimu. Ya kan begitu. Ada jawabannya. Jangankan belum pikirin, masih hidup lagi. Nah, boleh orang menikah. Ya, jadi itu perasaan tak yang membuat kita kepikiran terus, ya, sampai kita tidak melakukan sebuah amalan. Pada agama menganjurkan, ya, bahwa ya ma'asyiral syabab, man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj. Kalau kita sudah mampu maka nikahlah. Nabi tidak mengatakan kalau engkau masih sedih, engkau masih rindu, jangan menikah. Tidak. Jika engkau tidak ada pasangan maka nikah. Saya ada sini bapak-bapak yang belum ada pasangannya. Nikah Pak. Jangan kita tahan. Saya tidak bisa melupakan kebaikan istriku. Itu perasaan tak yang bermain itu. Nikah karena kalau tidak ada istri kita tidak tenang galau. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan dari jenis kalian, pasangan-pasangan kalian, agar kalian condong merasa tenang kepadanya. Jadi kalau ada istri, kita condong merasa tenang. Berarti kalau mau dipahami secara terbalik, al-mafhum al-mukhalafah, tidak ada pasangan, tidak tenang. Kata Nabi, kalau kita ini orang-orang yang sudah berkeluarga, keluar kita melihat sesuatu yang membuat kita tertarik, cepat-cepat pulang. Karena apa yang kalian miliki di rumah itu sama dengan apa yang kalian lihat di luar itu. Tapi kalau tidak ada pasangan, tak pulang ke rumah, tambah sakit kepala tak? Kan begitu. Jadi saya nasihatkan untuk yang belum ada pasangannya atau yang pernah ada pasangannya dan sudah tidak ada lagi, cepat. Jangan kedepankan perasaan tak. Karena agama menyuruh kita untuk memiliki pasangan. Ya. Allah alam, saya pernah dengar Imam Ahmad bin Hanbal itu begitu meninggal istrinya langsung menikah lagi. Ditanya, "Ya Imam, kenapa engkau cepat menikah?" "Saya malu kalau bertemu dengan Allah kondisi saya membujang, dalam kondisi bujang." Subhanallah. Kayaknya bapak-bapak yang ketawa ini kayaknya. Baik, itu yang pertama. Jadi pijakan agama kita bukan dari perasaan, bukan dari mimpi, bukan dari perkataan-perkataan orang yang kita tuakan, bukan. Boleh kita terima perkataan orang tua yang kita tuakan, yang kita hargai, kalau perkataannya itu sejalan dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau bertentangan, maka tidak boleh serta-merta kita menerimanya, apalagi kita terima bulat-bulat. Karena selain dari Allah, perkataan Allah dan Rasulnya tidak boleh kita jadikan pegangan. Ahlus sunnah wal jamaah berprinsip hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, Ahlus sunnah wal jamaah tidak menyandarkan keyakinannya kepada orang tertentu
jika tidak menyandarkan kepada kelompok tertentu, tetapi mereka menyandarkan dirinya kepada sunnah Nabi SAW sesuai dengan apa yang dipahami oleh sahabat. Jadi misalnya saya tidak terima kalau ustadz lain yang datang menyampaikan ilmu, meskipun dari Al-Quran dan Sunnah. Saya enggak, karena bukan guru saya. Saya tidak terima. Jadi dia hanya mengkhususkan satu orang saja yang dia mengambil ilmu darinya, ataukah satu kelompok saja yang dia jadikan tempat dia bersandar dalamnya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Siapapun yang datang menyampaikan ilmu, kalau dia menyampaikan qaulullah, qaulur Rasul sesuai dengan pemahamannya para sahabat, kita ambil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Allah dan dari Rasulnya, maka ambillah. Apa saja yang datang dari Rasulnya, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkan. Jadi ukurannya itu bukan karena person seseorang, tetapi benarkah tidak apa yang dia sampaikan. Jadi kita tidak menyandarkan kepada orang tertentu dan tidak menyandarkan kepada kelompok tertentu. Yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka orang-orang yang jauh dari perkara mengada-adakan dalam amalan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari perkara hal-hal yang ibadah yang tidak berlandaskan dalil. Jauh dari perkara-perkara al-muhdatsah, perkara-perkara yang diada-adakan. Jadi setiap amalannya itu lengkap dalilnya, lengkap alasannya. Bahkan sebagian ulama, sekiranya engkau tahu bahwa ilmu dalam menyisir itu atau ilmu dalam memperbaiki rambut itu dari arah sini ke arah ini atau dari arah kanan ke arah kiri, maka itulah yang engkau lakukan. Jadi kalau kita hendak mengamalkan sebuah ilmu, kita harus tahu dulu landasannya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah kalian sekali-kali melakukan sebuah amalan yang kalian tidak landasi ilmu darinya. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah itu setiap amalan kita siap mempertanggungjawabkannya. Setiap bahkan hirupan udara kita itu, nafas kita itu, langkah kaki kita itu, kita bisa pertanggungjawabkan ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian sekali-kali melakukan perkara yang kalian tidak landasi ilmu darinya. Dan ilmu itu dari Al-Quran dan Sunnah. Ustaz, saya ini sudah bertahun-tahun amalkan amalan ini. Contoh, saya tidak sebutkan, tapi saya belum pernah dapatkan dalilnya, baik dari Al-Quran dan hadis. Maka apa balasan dari Allah? Bisa jadi amalan yang bertahun-tahun kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasul. Capek mikir, buang tenaga mikir, keluarkan mikir materi, korban waktu mikir. Nah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena kita melakukan amalan tersebut karena hanya ikut-ikutan misalnya. Kita tidak tahu ilmunya. Rasulullah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa lahu amruna fa huwa radd." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak dilandasi
tuntunan dariku, tidak pernah kami perintahkan, tidak pernah kami contohkan, fahuwa radd, maka amalan itu tertolak. Subhanallah. Ustaz, meskipun kita berkorban materi banyak-banyak, kalau tidak ada tuntunannya, amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang baru yang kita tidak landasi ilmu darinya, hendaknya kita meninggalkannya, karena amalan-amalan yang tidak berdasarkan dari pijakan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, itu bukan dari ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, jamaah